Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Rudi Masniadi SEME dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Dan hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Hari ini kita akan mengupas pengertian dan ruang lingkup ekonomi pembangunan yang kita bagi dalam 3 sub bagian. Yang pertama, nanti kita akan mengupas definisi dan makna pembangunan itu sendiri. Kemudian kita akan mengupas pertumbuhan versus pembangunan ekonomi. Kemudian yang terakhir kita akan mengupas apa saja yang menjadi indikator pembangunan. Baik, kita melangkah ke bagian yang pertama berkaitan dengan definisi dan makna pembangunan itu sendiri. Nah, berbicara definisi makna pembangunan, sebenarnya secara konsep ya telah terjadi pergeseran makna, terjadi evolusi makna pembangunan itu sendiri dari paradigma lama ke paradigma baru. Dan di sini nanti sekaligus memberikan kita pemahaman bahwa ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan antara pertumbuhan dengan pembangunan ekonomi. Nah, kita akan mengupas dari sisi paradigma lama dulu ya berkaitan dengan makna pembangunan. Nah, di mana paradigma lama mengatakan bahwa pembangunan itu dimaknai sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pendapatan per kapita. Jadi terjadi pertumbuhan ekonomi saja ya, kemudian meningkatkan pendapatan per kapita, yaitu sudah disamakan dengan pembangunan ya, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi itu dijadikan kiblat ya dalam rangka menuju pembangunan ekonomi. Nah, paradigma lama atau ekonomi-ekonomi zaman lama mendasarkan bahwa dengan berkiblat pada pertumbuhan ekonomi ya, nanti masalah-masalah yang lainnya dalam hal ini pengangguran, kemiskinan, keterbelakangan, dan atau masalah sosial ekonomi yang lainnya itu secara otomatis akan terselesaikan. Ya, yaitu yang kita kita kenal dengan invisible hand ya, tangan-tangan ajaib ya, di mana bagaimana kita berkiblat pada pertumbuhan ekonomi, diasumsikan bahwa masalah-masalah ekonomi atau sosial ekonomi lainnya itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Nah, pemikiran awal dari paradigma lama ini tentu dia bersumber dari ekonomi-ekonomi zaman lama dengan adanya buku Arthur Lewis ya, The Theory of Economics, kemudian di sini juga ada Hardomar, kemudian ada Rostow, Hirschman dan lain sebagainya. Yang mereka berkiblat pada pertumbuhan ekonomi, kemudian ditetapkan sebagai tujuan utama dalam kebijakan ekonomi negara manapun. Nah, dalam perjalanan waktu ya muncullah paradigma baru ya yang kemudian di akhir dasawarsa 1960-an ya, ternyata banyak negara sedang berkembang ya, mereka menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi atau yang disebut dengan economic growth itu tidak sama dengan pembangunan ekonomi atau economic development ya, tidak sama atau tidak identik ya. Artinya ada jurang pemisah antara makna pertumbuhan dengan pembangunan itu. Nah, karena apa? Karena ternyata bahwa setelah pertumbuhan ekonomi itu dijadikan kiblat ya, dengan mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ternyata tidak secara otomatis menyelesaikan masalah-masalah sosial ekonomi yang seperti dikatakan oleh paradigma lama. Justru secara faktual di zaman itu, di saat itu, dengan mengejar pertumbuhan ekonomi justru muncul masalah-masalah sosial ekonomi yang baru ya, yang kemudian kita sebut dengan pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, distribusi pendapatan, dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Padahal kita sudah negara berkembang waktu itu sudah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, ini kemudian mengantarkan kita pada perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, ternyata ya pertumbuhan ekonomi itu dia hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional. Ya. Pencatatan produksi barang dan jasa secara nasional itu yang kemudian kita sebut dengan PDB ya, produk domestik bruto, dan atau PNB ya, produk nasional bruto, atau yang keduanya disebut sebagai pendapatan nasional. Artinya
Kesimpulannya adalah, jadi pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya dia adalah selisih dari pendapatan nasional setiap tahun. Nah, kalau misalnya Anda sering mendengarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%. Nah, 5% itu dicapai dari hasil hitung antara selisih pendapatan nasional setiap tahun. Apakah dia menggunakan PDB atau menggunakan PNB. Nah, saya rasa saya tidak perlu jelaskan lagi apa beda PDB, apa beda PNB, karena sudah Anda dapatkan di mata kuliah pengantar ekonomi di semester sebelumnya. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi hanya maknanya itu hanya sebatas peningkatan produksi barang dan jasa saja, hanya merupakan selisih dari pendapatan nasional saja setiap tahun. Nah, sedangkan pembangunan ekonomi dia berdimensi luas, ya. Berdimensi luas bukan sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi, artinya pertumbuhan ekonomi itu menjadi salah satu variabel dari pembangunan ekonomi. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Nah, apalagi variabel yang lain? Nah, variabel yang lain itu adalah seperti pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, masalah pendidikan, ya, masalah pengangguran, masalah kesehatan, ya, termasuk di dalamnya mengurangi ketimpangan, ya, bagaimana misalnya mengentaskan kemiskinan dan seterusnya. Itu semua diurus dalam pembangunan ekonomi, ya. Nah, jadi penekanannya adalah kalau pertumbuhan ekonomi dia dimensinya lebih sempit, ya, dia hanya mengurus selisih pendapatan nasional setiap tahun. Kalau pembangunan ekonomi yang diurus itu banyak, selain pertumbuhan ekonomi, ya semua diurus. Masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tidak boleh menyamakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu sama dengan pembangunan ekonomi. Nah, kita dari dua kotak ini kita sudah bisa mengetahui bedanya. Nah, selanjutnya ya dalam mengupas makna pembangunan itu, ya, jadi ada makna yang cukup mendalam dari pembangunan itu. Kadang-kadang kita memaknai pembangunan misalnya dengan melihat jembatan, kemudian listrik yang menyala, kemudian hanya melihat bendungan, ya, kampus yang berdiri megah, lalu kemudian kita katakan itu pembangunan, ya. Dan ternyata makna pembangunan tidak sesederhana itu. Jadi ada 3 makna dalam pembangunan itu, ya. Yang pertama ada makna anatomis namanya, ya. Makna anatomis itu adalah makna menghasilkan bentuk fisik, ya. Itu yang kita bisa lihat secara kasat mata itu, ya, seperti jalan tol, jembatan, bendungan, dan lain-lain. Nah, ini makna anatomis. Kemudian yang kedua ada makna fisiologis, ya, bahwa pembangunan itu bisa kita rasakan proses atau perubahan, ya, yang terjadi dari waktu ke waktu. Nah, kita bisa melihat misalnya bagaimana perubahan proses, misalnya katakanlah Indonesia, ya, dari zaman Orde Lama, kemudian Orde Baru, kemudian Orde Reformasi, bagaimana pembangunan itu berubah begitu cepat, ya, yang dari dulu kita misalnya tidak punya HP, sekarang lagi punya HP, ya, kemudian teknologi rendah, kemudian sekarang sudah teknologi maju, ya, dan seterusnya. Jadi selain dilihat secara kasat mata, ternyata pembangunan itu bisa kita rasakan perubahannya, ya. Nah, itu proses merasakan perubahan itu yang disebut dengan makna fisiologis. Nah, makna yang ketiga itu adalah makna behavioral, ya. Jadi ada perubahan perilaku. Jadi ada perubahan perilaku, dalam hal ini perbaikan moral, ya, misalnya dari yang dulunya bodoh sekarang jadi pintar, kemudian yang dulunya sakit sekarang menjadi sehat, kemudian yang dulunya tidak menghargai orang lain menjadi menghargai orang lain, ya. Jadi pembangunan dia melihat sampai sedalam itu, ya. Jadi pembangunan itu, ya, kesimpulannya selain bisa dilihat secara fisik, ya, kemudian dirasakan prosesnya, juga bisa kita rasakan perubahan perilaku atau moral masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat itu yang semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, ini 3 makna pembangunan. Kemudian ada namanya tata nilai pembangunan, ya. Jadi tata nilai ini adalah tingkatan dalam pembangunan itu, ya, dalam yang dirasakan oleh penduduk suatu negara. Artinya ada 3 level, ya. Yang pertama, ini level paling rendah, ya, pemenuhan nafkah hidup atau kebutuhan dasar, ya. Jadi orang itu dia hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, ya. Ada orang berada pada level itu. Kemudian ada orang yang juga berada pada level yang kedua, ya, apresiasi terhadap harga diri, ya. Jadi dia sudah beres kebutuhan dasarnya, dia sudah melirik bagaimana meningkatkan harga dirinya atau
mengapresiasi harga dirinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebebasan dari berbagai belenggu. Nah, ini dalam penduduk suatu negara ada orang yang berada pada kelas bahwa dia sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, kemudian terpenuhi harga dirinya, ya. Kemudian sekarang dia mencari kebebasan, artinya sudah tidak lagi bicara bagaimana menghasilkan uang, dia sudah berpikir bagaimana cara menghabiskan uang. Ya, dia sudah kaya raya lah, seperti itu. Nah, dari tiga klasifikasi ini, dari tiga tingkat ini, ya, nanti ini menjadi dasar negara itu dia termasuk negara miskin atau negara kaya atau negara maju. Ya, semakin banyak persentase atau porsi penduduk yang berada pada kelas pertama ini, ya, kelas pemenuhan nafkah hidup atau kebutuhan dasar ini, maka dia termasuk ke dalam negara miskin. Ya, kita bisa melihat misalnya di Asia dan Afrika masih banyak sekali orang yang berada pada level hanya memenuhi kebutuhan dasarnya atau basic need-nya. Dia termasuk ke dalam negara miskin. Nah, semakin banyak porsi penduduk, persentase penduduk yang berada pada kelas kedua dan yang ketiga ini, yang kedua dan paling tinggi ini, ya, apresiasi terhadap harga diri dan kebebasan dari belenggu ini, maka dia nanti akan termasuk ke dalam negara maju, ya. Nah, ini tiga tingkatan nilai dalam pembangunan. Nah, selanjutnya kita beralih ke indikator pembangunan. Indikator ini adalah tanda bahwa bagaimana suatu negara itu telah mengalami pembangunan. Nah, indikator yang pertama kita bisa pakai indikator ekonomi, ya, yang dibagi dalam dua, ya, ada GNP atau GDP per kapita, ya. Jadi pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk, ya. Jadi semakin tinggi pendapatan nasional satu negara kemudian dibagi dengan jumlah penduduknya, maka segitulah jumlah pendapatan per kapita. Nah, tapi ini memiliki kelemahan karena ini tidak bisa mengukur pemerataan, ya, pendapatan per kapita ini, maka digunakanlah purchasing power atau daya beli. Ya, jadi kemampuan membayar atau pengeluaran masyarakat di negara itu. Ini dari indikator ekonomi. Kemudian dari indikator sosial, jadi UNDP merilis ada namanya Human Development Index, ya, atau Indeks Pembangunan Manusia dalam bahasa Indonesia, atau yang kita sering disebut dengan IPM, mungkin Anda sudah pernah dengar. Nah, dalam indikator ini, ya, indikator sosial ini, jadi tiga dilihat, ya. Tiga indikator yang untuk mengukur indeks pembangunan manusia, ada kesehatan, ada pendidikan, ada pendapatan per kapita real. Nah, nanti kesehatan akan diukur dengan melihat jumlah atau tingkat harapan hidup di negara itu atau daerah itu. Kemudian kalau dari sisi pendidikannya nanti akan dilihat berdasarkan jumlah orang dewasa yang bisa membaca. Nanti akan diangkakan. Kemudian akan dilihat pendapatan per kapita real, ya. Pendapatan per kapita real itu adalah pendapatan yang sudah disesuaikan dengan inflasi atau tingkat harga barang di daerah atau negara itu. Nah, tiga indikator ini nanti akan dikombinasikan, kemudian dihitung, diangkakan dengan rumus-rumus tertentu. Nanti secara lebih mendalam Anda bisa lihat di bukunya BPS, ya. Dihitung, dan nanti muncullah indeks pembangunan manusia. Nah, ini tiga subindikator dari indikator sosial. Baik, saya rasa untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian, ya. Ingat bahwa jangan merasa cukup belajar dengan hanya menyaksikan atau menyimak video ini, karena saya tekankan bahwa ini sangat impossible sekali, ya, membahas lebih dalam dengan durasi waktu yang terbatas. Jadi pesan saya tetap Anda harus baca buku, ya. Mengingat dalam masa pandemi ini mengharuskan kita banyak belajar di rumah, ya, baca buku, silakan beli bukunya. Nah, saya hanya mengantarkan dan memfasilitasi. Baik, tetap semangat, ya. Untuk kuliah hari ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.